Halo, apa kabar sahabat Republik Investor? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik ya. Kembali lagi dengan saya Hendra Wardana. Di video kali ini saya akan coba sharing ke teman-teman mengenai kondisi dari market kita selama sepekan akan seperti apa dan sama apa aja sih yang saya akan coba bahas hari ini dan yang pastinya yang menarik buat teman-teman untuk diperhatikan. Sebelum video ini dimulai, tolong bantu YouTube channel Republik Investor untuk di-subscribe, like, di-share, dan kalau misalnya memang ada komentar, silakan komentar di kolom komentar. Oke, kita bahas yang pertama mengenai kondisi dari IHSG-nya dulu nih. Oke, kalau misalnya teman-teman lihat mengenai kondisi IHSG hari ini bisa dibilang volatilitasnya sangat tinggi sekali. Kenapa saya bilang sangat tinggi sekali? Karena bisa dibilang sempat minus lebih dari 2%, bahkan sampai 2,5%. Nah, kalau misalnya teman-teman perhatikan, nah teman-teman lihat di layar, IHSG tadi pagi ini berbentuk shadow-nya, jadi closing-nya bisa dibilang sedikit menarik. Kenapa? Karena dia berhasil menutup gap-nya di angka 6154 sampai 6196 dan closing-nya di posisi 6258. Nah, di atas moving average 20-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sini, moving average 20-nya 6248 dan closing hari ini adalah 6258. Nah, di mana IHSG hari ini asing melakukan net buy sebesar 169 miliar. Nah, net buy di mana aja asing nanti kita akan coba bahas. Nah, perkiraan untuk indeks harga saham gabungan besok atau selama sepekan ke depan, kemungkinan IHSG kita masih bergerak di range di support 61 di sini gapnya di 6143 dan resistennya itu ada di posisi 6400 selama satu pekan ini range bergerak untuk IHSG ada di supportnya di 6143 dan di resistennya di 6400. Jadi di sini ya 6400 pas di angka mendekati moving average 5-nya di 6346 dan EMA 10-nya di 6375 di angka psikologisnya untuk IHSG kita di 6400. Nah, sentimen-sentimen apa aja yang baik itu negatif atau positif yang akan mendorong atau yang akan membuat IHSG lemah. Nah, kalau misalnya kita ngelihat dari kondisi dari makro kita, keadaan ekonomi atau keadaan mengenai virus corona di negara kita bisa dibilang ya memang sentimen-sentimennya masih mengenai negatif, mengenai katakanlah PSBB, mengenai angka COVID yang bisa dibilang udah mulai di angka atas 10.000. Nah, kita berharap ada berita-berita stimulus baik itu dari Pak Jokowi yang untuk membuat sentimen-sentimen positif baik itu kepada saham-saham BUMN atau enggak kepada emiten-emiten yang notabene market cap besar yang bisa mendorong indeks harga saham gabungan kita naik ke level psikologisnya di angka 6.400. Nah, kalau misalnya dari regional Asia, nah misalnya dari Cina, Cina sendiri pemerintahnya mencegah lonjakan baru kasus COVID dengan memperketat pengunjung kembali ke kampung halaman untuk merayakan tahun baru Imlek. Jadi kalau misalnya di sana pendekatannya agak lebih tegas untuk pencegahan COVID-19. Nah, kalau misalnya dari Amerika Serikat, pasar masih menanti paket stimulus 2,5 triliun US dollar untuk rumah tangga, tambahan tunjangan bagi pengangguran dan program vaksinasi COVID-19. Nah, ini yang kita lihat semoga Dow Jones all time high-nya sehingga IHSG pun ngekor karena kalau misalnya kita belajar market correlation ya semoga itu akan membuat para capital market termasuk IHSG kita, emerging market kita mengikuti arah gerak dari Dow Jones itu sendiri. Nah, kalau misalnya ketika misalnya saya live kali ini, Dow Food-nya udah mulai bisa dibilang udah mulai minus nih, minus tipis. Memang masih konsolidasi, masih minus sekitar 0,33, 0,20. Jadi kita berharap Dow Jones di subuh nanti setidaknya mengalami penguatan. Nah, sama apa aja sih yang menarik yang kita coba analisa untuk selama sepekan ke depan. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat, nah saya merekomendasikan untuk teman-teman coba
trading selama sepekan ke depan ini, yang pertama ada saham BJTM. Nah, bisa dibilang BJTM ini bullish annual living, candle-nya kalau misalnya teman-teman belajar candle, jadi high price-nya itu ya harga penutupannya tadi, dan ini udah di atas, pas di atas banget, dia kena moving average 20-nya, dia mantul, dan dia berhasil ditutup di atas di moving average 5-nya. Nah, untuk target terdekat untuk BJTM, closingnya tadi 840, target terdekatnya di resisten yang pertama ada di 900, di sini teman-teman bisa lihat, dan di resisten kedua ada di 970, itu untuk BJTM. Kalau misalnya stop loss di berapa? Stop loss bisa dari teman-teman 2-3% dari teman-teman area beli. Oke, itu dari posisi analisa teknikalnya. Kita kuatkan lagi argumennya berdasarkan data bandarmologinya, atau kita ngelihat dari demand-nya. Kita ngelihat dari demand-nya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini dari asing 17,8 dikurang 9,6, jadi bisa dibilang hampir sekitar 9,2 ya, hampir sekitar 17 dikurang 9, berarti bisa dibilang hampir, teman-teman bisa nih dari selisih ini kan berarti hampir sekitar 8,2 miliar asing melakukan net buy. Value BJTM 173 miliar hari ini, jadi bisa dibilang pergerakan hari ini di saat indeks minus, dia mengalami kelonjakan kenaikan yang sangat signifikan. Dan kalau misalnya dilihat value-nya juga sudah mulai aktif dibandingkan dengan bulan-bulan yang lalu ya. Biasanya bulan-bulan yang lalu hanya 18, 73 miliar, 48 miliar, 22 miliar. Nah, sekarang udah mulai ditransaksikan dari tanggal 14 Januari, mulai 25 Januari value-nya udah mulai di atas 100 miliar nih untuk transaksinya. Nah, kita ngelihat dari bandarmologinya hari ini, broker summary-nya kita sama-sama lihat. Nah, di sini BJTM Credit Suisse beli sebesar 174.000. Terus yang kedua ada CC. Nah, kita lihat sellernya 8364. Jadi bisa dibilang selisih dari buyer dan sellernya masih dibilang ini dikategorikan akumulasi, karena selisih dari top buyer dan top sellernya masih mendominasi top buyernya. Nah, Credit Suisse average-nya di 790 dan CC di 810. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya memang teman-teman pengen buy on weakness, ya selisih dari teman-teman bisa beli dekat area dari average CCS atau CC tersebut. Nah, itu yang pertama, ada BJTM. Tadi potensial gain-nya yang bisa teman-teman dapat di BJTM itu ada di sekitar target terdekatnya ada di resisten yang pertama di 900, resisten yang kedua ada 970. Area stop loss-nya 2-3% dari teman-teman area beli. Oke, yang kedua ada saham BJBR. Nah, saham BJBR juga sama, bisa dibilang tadi pin bar dan close-nya bisa dibilang di angka 1675, di mana berhasil ditutup pas banget di angka MA 5 dan MA 20-nya. Jadi kemungkinan besok akan menguji MA 10-nya di angka 1677. Nah, sekarang kan close-nya di 1675, jadi kemungkinan ya besok 1677 atau 1680 sesuai dengan fraksinya. Nah, resisten terdekat untuk BJBR itu ada angka di 1780, resisten keduanya itu di 1855 itu untuk BJBR. Jadi kalau misalnya buat teman-teman yang pengen beli, kawal juga stop loss-nya 2-3% dari area teman-teman beli itu untuk BJBR. Kita lihat datanya di sini, BJBR. Nah, BJBR lumayan nih. BJBR lumayan 36 dikurang 9 berarti hampir sekitar 27, hampir sekitar ya sekitar 27 ya berarti 36 dikurang 9 berarti hampir sekitar 29 miliar ya, 27 miliar sorry 27 miliar. Jadi asing melakukan net buy di saham BJBR. Jadi bisa dibilang lumayan menarik nih, hampir sekitar 27 miliar BJBR melakukan net buy di saham BJBR. Kita cek lagi datanya. Nah, ini bayarnya. Jadi tadi Credit Suisse beli
Credit Suisse beli di Credit Suisse, Mandiri beli di BJTM, dan beli juga nih di BJBR Credit Suisse per 178, 73, 15, 10, ada RX juga, ada UBS juga, jadi 78, 73, 140, 151, 151 tambah 15, 166, top buyer sampai 3. Nah, ini masih jauh ya, 796 tambah 25. Jadi top buyer masih lebih dominan dibandingkan dengan sellernya. Jadi teman-teman bisa cek, dan average-nya 1637, 1647, berarti sesuai fraksi 1640, 1650. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen buy on weakness, harganya 1675, sebisa mungkin dapat di angka area dekat-dekat sini, area 1640 dan 1650 untuk saham BJBR, dengan resisten yang tadi saya bilang, teman-teman di BJBR itu ada di 1780 resisten pertama, dan resisten keduanya itu ada di 1855 untuk teman-teman, dan stop loss-nya 2-3% dari teman-teman area beli. Oke, mungkin itu aja review market dan saham pilihan dari saya untuk di pekan ini. Jadi buat teman-teman, semoga video saya bermanfaat, dan kalau misalnya memang ada komentar, silakan komentar di kolom komentar Republik Investor. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya.